Shalom semuanya. Semua kita ada pada hari Minggu ini karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Semua karena kebaikan-Nya. Pagi ini boleh hujan, tapi kita tahu ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati kita, Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan di gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami Tuhan boleh mengarahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami sepenuhnya untuk Engkau. Kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin. Ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan yang akan tambah-tambahkan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau cari Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan mungkin boleh mengalami sakit, kami boleh mengalami pergumulan apapun. Kami boleh mengalami masalah. Tapi kami tahu Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah gembala kami dan kami boleh mengatasi segala sesuatu bersama dengan Kau. Kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Kita mau bangkit diri ya. Kita mau semangat. Kita mau angkat satu lagu pujian, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita semua Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya.
Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, ku kan bangkit, Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Kita percaya setiap dari kita diberi kuasa, amin. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangannya. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Haleluya. Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari semuanya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat Tuhan katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya.
iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Silakan duduk semua jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Firman Tuhan gambarkan kita perlu merindukan Tuhan seperti tanah yang kering. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Seperti tanah yang kering, tiada berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Seperti padang yang gersang, rindukan hujan, begitulah hidupku memerlukanmu. Seperti tanah yang kering, tiada berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Seperti padang yang gersang, rindukan hujan, begitulah hidupku memerlukanmu. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu, Yesus, Kau puaskan jiwaku. Seperti tanah yang kering, tiada berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Seperti padang yang gersang, rindukan hujan, begitulah hidupku memerlukanmu. Katakan seumur hidup, seumur hidupku mengasihimu. Seumur hidupku, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu,
Yesus kau puaskan jiwaku. Senang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Seperti tanah yang kering tiada berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Seperti padang yang gersang rindukan hujan, begitulah hidupku memerlukanmu. Dengan segenap hatimu katakan, seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk, bawaku masuk dalam hadiratmu. Yesus kau puaskan jiwaku. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu. Yesus kau puaskan jiwa. Seumur hidupku, seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu. Yesus kau puaskan jiwaku. Yesus kau puaskan jiwaku. Yesus, Yesus kau puaskan jiwaku. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang puaskan setiap hati kami Tuhan. Kami yang datang Tuhan dengan segenap hati, Engkau yang akan puaskan Tuhan. Engkau yang puaskan setiap kerinduan kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Kami butuh Tuhan. Mengikut Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau ikut ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Ini hati kami Haleluya. Ini hidup kami Yesus. Tiada Allah yang seperti Kau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Kau. Bawa
Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu, bawaku masuk dalam hadiratmu. Yesus, kau puaskan jiwaku. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu, bawaku masuk dalam hadiratmu. Yesus, kau puaskan jiwaku, bawaku masuk dalam hadiratmu. Yesus, kau puaskan jiwaku, bawaku masuk, bawaku masuk dalam hadiratmu. Yesus, kau puaskan jiwaku. Ya lama sendiri, ya la 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 la. Ya la 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 ma sendiri. Ya la 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 ma sendiri, ya la la ma 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 la ma. Ya la la ma sendiri. Sembah Dia, saudara, angkat hati suara sembah Dia. Sungguh Tuhan, seumur hidup kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, menyanjung Kau, mengasihi-Mu. Ya Ralama sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Dalam asane. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam bala 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 bala. Dalam asane. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau baik sungguh sangat. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik sungguh sangat baik. Kami bersyukur Kau baik sungguh sangat baik. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau baik sungguh sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seumur hidupku mengasihi-Mu, seumur hidupku menyembah-Mu. Bawaku masuk Tuhan, bawaku masuk dalam hadirat-Mu. Yesus, Kau puaskan jiwa. Sekali lagi katakan, seumur hidupku, seumur
seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus kau puaskan jiwaku. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus kau puaskan jiwaku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Seumur hidup kami mau mengasihi-Mu. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Karena Engkau Yesus yang memuaskan hasrat jiwa kami. Terima kasih Tuhan, makasih Roh Kudus buat lawatan-Mu pagi hari ini. Di dalam pujian penyembahan kami dikuatkan. Ya Tuhan, kami dihiburkan. Kami dapatkan kembali. Ya Tuhan, diingatkan kembali bahwa Tuhan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kami sebentar mau mendengar firman-Mu dan bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan urapi kami, dan layakkan kami untuk terus mengalami Engkau setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, kami minta pengurapan yang baru turun bagi kami dan atas hamba-Mu. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini, di hidup kami seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi semua saudara. Ya, beberapa hari yang lalu saya dibuat tidak tenang, saudara. Jadi saya demam kemarin, tapi saya udah enakan. Istri, anak saya tiba-tiba Karen bilang sama saya, "Papa, aku rasanya nggak ada rasa nih." Waduh, tiba-tiba anak saya yang laki juga Yesua bilang, "Papa, aku juga nggak ada rasa nih." Waduh, saudara. Waduh, hati itu berkecalut gitu saudara ya. Dengar berita itu. Tapi akhirnya saya ngarahkan hati saya kepada Tuhan. Ya. Dan saya berseru sama Tuhan, saudara. Ya Tuhan, jauhkanlah dari semuanya ini. Ya. Dan si Yesua juga akhirnya minta dia tes swab ke rumah sakit. Tes rapid swab. Ya kan, dia suruh kami juga tes swab dan rapid. Saya cek semua gejala-gejala saya, istri saya, anak saya cek semuanya kan. Saya lihat, dia pantau saya sendiri. Kayaknya nggak ada ini. Ya, sempat kalut saudara. Ya, tapi saya cek semua. Ya, saya lihat tidak ada ya. Saya percaya Tuhan melindungi kita saudara. Akhirnya kami tidak cek. Cuma kan makan vitamin, makan, minum yang banyak saudara. Lapar makan saudara. Ya puji Tuhan saya udah oke. Istri saya juga sudah mulai baik. Karen udah mulai tadi pagi bilang, aku udah ada rasa. Kemarin dia coba makan. Namanya lagi flu yang gak ada rasa saudara ya. Ya itu saudara. Jadi ya terus dengar lagi berita di Singkawang. Ibu wali kota kan kena, tenang saja saudara ya. Ya kenapa kita harus takut, ya kan? Nah jadi hari ini banyak berita-berita membuat kita cemas dan takut saudara. Ya, jadi hari ini Tuhan, saya tanya sama Tuhan mau ngomong apa hari ini? Jadi hari ini belajar bagaimana tetap tenang dalam kondisi apapun. Tetap tenang saudara. Ya. Tetap tenang dalam kondisi apapun. Saya diingatkan pada dulu zaman waktu saya masih SD gitu. Saya ingat kakak saya habis tabrakan mobil. Semua pada kalut. Cici saya pada kalut.
koko saya juga kalut, koko saya yang di atas saya, di paling besar. Ya, semua pada bingung gimana. Tuhan cuma ingetin saya, berlutut dan berdoa. Jadi dengan semua yang kalut itu saya cuma berlutut dan berdoa dan mereka bilang, ngapain sih kamu di sini? Saya diam aja, saya berdoa saja. Ya, tapi puji Tuhan, itu peristiwa yang membuat saya teringat selalu, saudara. Ya, banyak di dalam peristiwa dalam kehidupan saya juga Tuhan ajar saya bagaimana tetap tenang dalam kondisi apapun. Bilang sama sebelah, tetap tenang dalam kondisi apapun. Ya, tidak gampang loh saudara, tidak gampang. Ya, tapi ini kita perlu latih. Karena Tuhan mau saudara menjadi pribadi yang dewasa dan pribadi yang tetap tenang dalam kondisi apapun. Ya, kenapa nanti kita akan belajar? Kita akan lihat di dalam satu ayat dalam Yesaya 30 ayat 15. Ini firman Tuhan yang berkata sendiri, ya. Nah, lewat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, ya. Nah, Yesaya 30 ayat 15 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Jadi ini Tuhan yang bicara sendiri. Tuhan bicara sendiri lewat Nabi Yesaya untuk mengatakan kepada umat pilihan. Ya, supaya apa? Dalam kondisi apapun Tuhan mau katakan, kalau kamu bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Terus dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, dalam hidup kita pada waktu kita tidak tenang, kita cemas, kita rasanya panik, pasti kita akan banyak salah buat. Kita pasti banyak salah berbuat, salah berkata, salah bertindak. Pasti itu. Nggak ada orang yang panik pasti tindakannya benar. Ya kan? Contohnya kebakaran lah. Terjadi kebakaran, panik saudara. Apa? Tiba-tiba yang nggak perlu diangkat. Mesin cuci, kulkas yang berat-berat diangkat. Surat-surat gak diangkat saudara. Ya kan? Duit gak dibawa, emas gak dibawa. Yang dibawa kulkas yang berat begitu bisa diangkat. Padahal kulkas tidak terlalu penting. Yang penting apa? Surat-surat sertifikat, buku tabungan, ya kan? Terus uang tunai, emas. Kalau kita ada simpanan emas, itu yang paling penting. Anak. Sampai orang lupa anaknya ditinggalin. Pada waktu kebakaran kulkasnya lebih diingat. TV-nya lebih diingat. Dibandingkan anaknya gitu saudara. Nah pasti dalam situasi panik itu pasti tindakan kita pasti tidak tepat dan pasti keliru. Bisa salah pada waktu panik saudara. Makanya Tuhan berkata kepada umat pilihan Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi pada waktu hidup kita tenang, tinggal tenang dan percaya itu adalah terletak kekuatan kita saudara. Ya. Dan selanjutnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini. 1 Petrus 4 ayat 7 kita baca. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Yang Rasul Petrus bercerita tentang apa? Tentang kondisi keadaan zaman. Bahwa sebentar lagi Tuhan mau datang. Ya, dan Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi yang percaya, mengingatkan gereja Tuhan sekarang ini juga, supaya apa? Kita menguasai diri kita dan jadilah tenang, saudara. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Ya, saudara, jadi Rasul Paulus mengingatkan betapa pentingnya kalau hidup orang percaya itu menguasai diri dan menjadi tenang. Ya, menjadi tenang. Di dalam bahasa aslinya saya coba melihat saudara, ternyata menjadi tenang ini bicara tentang kita menguasai diri atau berpikiran sehat, waras, berpikir secara serius dan baik-baik. Ya, ada kata itu saudara. Ya, jadi bicara tentang waras, bicara tentang berpikiran sehat, berpikiran secara serius dan baik-baik. Jadi orang bisa tenang kenapa? Karena pikiran dia itu waras. Kenapa dia bisa
tenang karena dia berpikir secara serius, baik-baik. Ya, dia bisa berpikir baik-baik, dia bisa berpikir serius, pikirannya sehat, saudara. Sehingga dia bisa tenang. Saudara, ini yang saya ambil dari kata asli dari kata tenang itu, saudara. Pribadi yang dewasa itu dia menerima hal buruk, kekecewaan atau tekanan dengan tenang dan stabil. Orang yang dewasa itu dia siap menghadapi apapun juga. Dia tahu bahwa hidup ini pasti ada keberhasilan, pasti ada kegagalan. Orang yang dewasa itu tahu di dalam perjalanannya tidak seperti jalan tol. Pasti akan ada likuk-likuknya, ada naik turunnya. Ya, seperti jalan juga tidak semuanya rata. Saudara, jalan dimanapun di Indonesia tidak ada semua rata. Di luar negeri pun juga sama. Pasti ada apa? Pasti ada yang bentuknya tikungan, bentuknya tanjakan. Ya, kalau di Indonesia nggak semuanya jalannya kayak jalan tol. Ya, saudara, lewat gang kita sekarang bagus, tapi lewat jalan yang lain ada yang batu-batuannya, ada lubangnya, saudara. Nah, bicara tentang kehidupan juga demikian, saudara. Orang yang dewasa dia tidak berpikir semuanya oke, semuanya pasti akan menghadapi. Kita bisa ngalami sehat, kita bisa ngalami sakit. Kita bisa gagal, kita bisa berhasil. Karena kegagalan itu bisa bukan karena kita, bisa karena orang lain membuat kita gagal. Itu dalam kehidupan. Saudara juga membangun hubungan pacaran juga bisa gagal. Kenapa? Kegagalan bukan karena saudara. Mungkin saudara diputuskan oleh pacar saudara. Ya kan? Itu semua bisa kita hadapi, bisa terjadi. Orang yang dewasa dia selalu berpikir segala sesuatu dalam kehidupan ini dia akan hadapi baik maupun jahat. Dia akan hadapi orang-orang. Dia akan menemukan. Dia akan melihat ada hidup ini ada ujian, hidup ini ada cobaan, hidup ini ada tantangan. Dia nggak takut menghadapi segalanya. Kenapa? Orang dewasa dia selalu berpikir itulah kesempatan dia untuk bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Kalau anak-anak dia selalu berpikir, aduh ada ujian, ya kan? Susahnya ada ujian. Susahnya ada ujian. Dia nggak mau menghadapi ujian. Anak-anak itu, saudara. Tapi orang dewasa dia siap menghadapi setiap ujian, tantangan yang ada di depan dia. Karena dia tahu itu kesempatan dia untuk naik kelas. Itu kesempatan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah kenapa dikatakan tadi saya memberikan tema tetap tenang dalam kondisi apapun, saudara. Apa yang bisa membuat kita tetap tenang dalam kondisi apapun? Karena saya rindu saudara dan saya menjadi pribadi yang dewasa. Saudara mengetahui, pertama adalah saudara dan saya tahu dan percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kenapa saudara dan saya bisa tetap tenang dalam kondisi apapun? Kenapa kita bisa tetap tenang dalam kondisi apapun? Karena saudara dan saya tahu dan percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan. Ya, kita tahu, saya tahu dan saya percaya karena hidup saya, hidup keluarga saya, hidup jemaat Tuhan itu ada dalam tangan Tuhan. Makanya saya tenang, saudara. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Injil Yohanes 10 ada di slide. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus mengatakan dalam konteks ini bicara tentang Yesus adalah gembala yang baik, saudara. Yesus menyatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa? Orang percaya, murid-muridnya, anak-anaknya. Dan mereka orang percaya itu
pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, dan saudara menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, hidup saudara dan saya dalam tangan Tuhan, gak ada seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Siapa yang mau rebut kita dari tangan Tuhan? Gak ada satupun kuasa yang sanggup merebut melakukannya. Gak ada. Dan Yesus juga berkata apa? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bukan hanya kita di tangan Tuhan, tapi hidup kita ada di dalam tangan Bapa. Kalau hidup saudara dalam tangan Bapa, gak ada seorang pun yang bisa merebut hidup saudara dari tangan Bapa. Perlindungannya, penyertaannya, itu begitu ajaib, saudara. Begitu ajaib. Ya, di dalam Mazmur 62 ayat 2 juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang dan daripadanya lah keselamatanku. Kenapa pemazmur bisa berkata demikian? Karena dia menyadari bahwa Tuhanlah keselamatannya. Kalau hidupnya ada dalam tangan Tuhan, dia nggak takut tentang apapun yang ada di luar. Dan sesuatu pun yang akan terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena dia hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidup saudara dalam tangan Tuhan. Amin, saudara, jangan takut. Ketahui dan percayalah bahwa hidup saudara dalam tangan Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata gini, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara dapatkan ketenangan, di mana saudara dapat ketenangan? Waktu saudara tinggal di dalam kebenaran itu. Waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran, saudara tinggal dalam kebenaran, maka kebenaran Tuhan yang saudara percayai, kebenaran Tuhan yang saudara lakukan, itu yang membuat saudara tenang. Itu yang membuat saudara tenang. Maka tadi dalam ayat pertama yang saya bacakan, pada waktu bertobat dan tinggal diam, itu terletak keselamatanmu. Ya. Tapi pada waktu kita tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saudara akan mengalami keselamatan dari Tuhan kapan? Pada waktu saudara dan saya bertobat dan tinggal diam. Bertobat dan tinggal diam, artinya bicara tentang apa? Kita mengakui dosa kita dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita mau taat melakukan kebenarannya, firman-Nya. Pada waktu saudara bertobat dan mau melakukan kebenarannya, itulah yang membuat saudara tenang dalam hidup ini. Seorang pencuri tidak akan tenang hidupnya. Seorang korupsi tidak akan tenang hidupnya. Kenapa? Dia tidak melakukan kebenaran. Tapi saudara umat Tuhan yang melakukan kebenaran, taat kepada perintah-perintah Tuhan, hati saudara dilingkupi dengan ketenangan. Tapi pencuri, penipu, orang yang berbuat jahat, perampok, tidak akan tenang hidupnya. Orang yang melakukan kejahatan tidak akan tenang hidupnya. Sekalipun dia bersembunyi di gereja, tidak akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kebenaran. Pada waktu seorang pribadi itu, dia pencuri, perampok, dan semuanya itu orang berdosa. Dia datang sama Tuhan, bertobat, mengakui kesalahannya. Dan dia melakukan kebenaran Tuhan. Maka dia akan dapatkan ketenangan dari Tuhan. Saudara paham? Ya. Jadi dalam Matius 11 ayat 29 berkata begini. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini kata pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, pikulah kuk. Kuk itu bicara tentang tanggung jawab yang harus kamu pikul, yang harus kamu jalani. Belajarlah daripadaku.
Ya, lalu apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pada waktu kita mau belajar pada Yesus, kita belajar memikul kuk yang Tuhan pasang. Lalu kita belajar dari Tuhan, bahwa Tuhan itu lemah lembut, Tuhan itu rendah hati. Waktu kita belajar pada Yesus, saudara dan saya, dapatkan apa? Jiwa saudara dan saya mendapatkan ketenangan. Saudara, dengan siapa saudara bergaul, saudara akan dapatkan sesuatu. Saudara bergaul dengan orang yang cemas, saudara akan jadi cemas. Saudara bergaul dengan orang yang tenang, saudara akan jadi tenang. Pergaulan saudara itu akan mempengaruhi hidup saudara. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan Yesus, saudara akan banyak dapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya. Dan selanjutnya dikatakan, ya, dalam Filipi, yang kedua, saudara, saya masuk yang kedua. Tadi pertama adalah bagaimana kita bisa tetap tenang kondisi apapun. Pertama adalah kita tahu dan percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua, apapun yang Tuhan izinkan adalah baik dan terbaik buat hidup kita. Katakan 2, 3. Apapun yang Tuhan izinkan adalah baik dan terbaik. Saudara, kadang kita selalu mau mintanya yang baik dan terbaik, saudara. Gak salah. Saya selalu berdoa buat umat Tuhan diberkati, terobosan-terobosan baru terjadi. Situasi sulit apapun saya berdoa supaya semua mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam keluarga, dalam keuangan, dalam usaha. Itu yang kita minta. Tapi saudara, apa yang kita minta mungkin belum terjadi dalam hidup kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dia dihadapkan untuk menyembah patung Nebukadnezar. Kalau kamu tidak menyembah patung ini, aku masukkan kamu ke dalam dapur api. Tapi mereka berkata apa? Tuhan yang aku sembah, dia sanggup menolong aku. Tapi kalau dia tidak menolong aku tidak akan menyembah patung ini. Aku tidak akan menyembah patung ini. Dia percaya apapun yang terjadi dalam hidup dia pasti baik dan terbaik. Sekalipun dia harus masuk ke dalam dapur api. Sekalipun dia harus dibuang ke dalam dapur api itu. Karena dia tidak menyembah patung, saudara. Dia percaya, saudara. Kenapa? Apapun yang Tuhan izinkan adalah baik dan terbaik. Sekalipun masuk ke dalam dapur api. Yusuf juga demikian. Yusuf percaya bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan menjadi bintang di mana semua keluarganya akan menyembah dia. Dia akan menjadi seberkas gandum di mana semua berkas gandum itu bicara tentang keluarganya akan tunduk kepada dia. Dia mendapatkan visi dari Tuhan. Tetapi ternyata dia dibuang oleh keluarganya ke dalam sumur, saudara. Bukan hanya dibuang saja, mau dibunuh, dia dijual. Gak jadi dibunuh di situ, dia dijual kepada orang khalifah di Mesir, saudara. Kepada orang di Mesir, Potifar. Lalu gak sampai di situ, dia harus masuk dalam penjara. Dia lewati peristiwa kelihatan tidak baik. Kelihatannya tidak baik secara mata manusia. Tapi dia melihat itu semua baik dan terbaik buat Yusuf. Yusuf menerimanya bahwa itu adalah suatu proses perjalanan yang dia harus ikuti. Itu baik dan terbaik buat Yusuf. Dan baik dan terbaik buat keluarganya. Baik dan terbaik buat bangsanya. Kadang menurut mata kita, pandangan kita itu gak baik. Ternyata di balik semuanya itu adalah baik dan terbaik buat kita. Saudara, seperti dalam kitab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kenapa saudara dan saya bisa jadi tenang dalam kondisi apapun? Karena saudara mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Apapun yang Tuhan izinkan adalah baik dan terbaik. Sekalipun kelihatannya tidak mengenakan kita. Sekalipun kelihatan kita mengalami kerugian. Sekalipun kelihatan kita mengalami sakit mungkin. Sekalipun kita ditipu orang mungkin. Sekalipun mungkin kita di PHK. Banyak ada orang melihat PHK sesuatu yang merugikan.
Tapi buat anak Tuhan, waktu dia di PHK dia dapat pesangon. Waktu dia dapat pesangon, dia bisa bangun usaha bisnis baru. Banyak anak-anak Tuhan ngalami pada waktu dia di PHK, dia melihat pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam kehidupan dia. Tapi buat orang tertentu PHK itu sesuatu yang sangat merugikan. Tapi sesuatu yang sangat merugikan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi suatu kebaikan. Amin saudara. Ya, teman saya bilang, kemarin cerita-cerita sama saya, pada waktu sakit, dia malah ada berkat kelebihan uang pada waktu sakit. Wah kalau gitu enak sakit dong, bukan begitu. Tetapi dalam kondisi sakit, tiba-tiba ada berkat Tuhan saja yang datang tanpa dipikir-pikir saudara. Tuhan bisa bekerja lewat situasi apapun. Amin saudara. Ya, yang ketiga, apa membuat kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu saudara? Dalam kondisi-kondisi apapun, ya saudara, kenapa kita bisa tenang? Karena kita punya Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan saudara. Yakobus 1:5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mintalah. Hendaklah mintakannya kepada Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Situasi yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang dapat aku pelajari dari semuanya ini Tuhan? Engkau mau bicara apa dengan aku? Tuhan sedang berperkara apa dengan hidupku? Tuhan mau nyatakan apa dalam hidupku? Tuhan sedang berbuat apa dalam hidupku? Minta hikmat pengertian dari Tuhan. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Dia dibawa keluar oleh Tuhan ke padang gurun. Dia marah-marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan bawa kami ke padang gurun? Kami enak di Mesir. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan kasih mana makanan dari surga. Mereka komplain. Tuhan kasih air dari batu. Mereka komplain. Mereka minta daging dan sebagainya. Mereka tidak melihat kebaikan Tuhan saudara. Mereka tidak lihat kebaikan Tuhan. Ada seorang suami menerima kabar dipindahkan ke kota yang jauh. Atau saat istrinya menelpon ke kantor dan berkata dia telah menabrak mobil orang lain. Bagaimana tanggapan seorang suami pada waktu dengar berita seperti ini? Kalau suami yang dewasa dia tetap tenang. Bagaimana pada waktu suaminya pulang ke rumah? Kalau istri yang dewasa dia tidak akan ngomel-ngomel. Tapi apa? Dia menyambut suaminya pulang ke rumah dengan baik. Dia sekalipun di rumah anak sedang berantem, anak sedang memecahkan sesuatu benda. Tapi seorang istri yang dewasa, dia tetap menyambut suaminya dengan tenang saudara. Tapi istri yang tidak dewasa, pada waktu suami pulang kerja udah capek, dia marah-marah. Mama tahu nggak? Papa tahu nggak ini anak lu nakal di sini, nakal. Suami yang pulang dengan capek, mestinya membawa ketenangan di rumah, tetapi membawa angin ribut dan badai di rumah saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya tetap tenang dalam kondisi apapun. Amin. Tetap tenang. Pertama ingat bahwa kita tahu dan percaya ada hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Yang kedua, bahwa semua yang terjadi itu adalah baik dan terbaik. Yang kedua, kita minta hikmat sama Tuhan supaya Tuhan menolong kita bisa memahaminya. Saya tutup dengan ini, tetap tenang dalam kondisi apapun. Pertama, orang yang dewasa dia tahu dan percaya hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Hasilnya apa saudara? Dia akan berdoa dan bersyukur. Yang kedua, apapun yang Tuhan izinkan adalah baik dan terbaik. Hasilnya apa? Dia berdoa dan bersyukur. Yang ketiga, dia meminta hikmat dari hikmat Tuhan. Apa ya hasilnya? Dia berdoa dan bersyukur. Inilah membuat kita menjadi tenang. Dan Bunda Teresia berkata begini dari Kalkuta India menulis. Buah ketenangan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah kedamaian.
Ini Bunda Teresa menyatakan satu statement, buah ketenangan adalah doa. Buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah kedamaian. Ya, tetap tenang dalam situasi kondisi apapun. Mungkin usaha saudara masih belum kelihatan naik. Tetap tenang. Pandang kepada Tuhan dan berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin banyak berdoa. Siapkan waktu sebentar berdoa, ambil waktu lagi sebentar berdoa, menyembah Tuhan, ambil waktu lagi sejenak berdoa. Pokoknya ambil sebanyak-banyaknya sudah bisa berdiam di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semua. Ya, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti kita. Kita datang sama Tuhan. Seumur hidupku kita ikan apa lega tadi ya. Refnya saja. Hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus, kau puaskan jiwaku. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus, kau puaskan jiwaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat roti perjamuan kita. Seumur hidupku mengasihimu, seumur hidupku menyembahmu. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus, kau puaskan jiwaku. Bawaku masuk dalam hadiratmu, Yesus, kau puaskan jiwaku. Mari kita satu hati dalam doa, kita menerima perjamuan kudus bersama-sama. Bapa, kami angkat roti ini yang menggambarkan tubuh-Mu sendiri. Engkau lakukan yang terbaik dalam hidup kami, dan Engkau menjadi contoh teladan kehidupan kami. Bahwa bukti kasih Allah yang terbesar, Allah telah nyatakan lewat Yesus Kristus menyerahkan diri mati di kayu salib, menanggung semua hukuman dosa kami, supaya kami yang percaya kepadamu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Biarlah Tuhan, kasih-Mu yang terbesar yang Kau taruh di hati kami, yang telah kami terima dengan percaya. Kasih itu juga kami tunjukkan kepadamu dan kepada sesama kami manusia. Kami akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, dan akal budi kami.
Kami akan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kalau ada kesan dosa kami ampuni, kami akan nikmati bersama-sama roti perjamuan ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Darahnya tercurah habis-habisan buat saudara dan saya. Supaya oleh darahnya saudara dan saya dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Kita telah dibeli, harga telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita dimeteraikan menjadi miliknya selamanya. Kita menjadi anaknya dan dia menjadi bapa kita. Dan kita mau berlindung di dalam darahnya dari setiap penyakit sampar, setiap kuasa-kuasa kegelapan apapun. Malapetaka yang akan menyerang hidup kita tidak akan berdampak apa-apa karena kuasa darah Yesus melindungi kita dan menjaga kita dan keluarga kita. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus. Terima kasih Bapa buat darah Yesus. Kami mengucap syukur buat semuanya ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Buat kematian Yesus. Buat kebangkitannya. Terima kasih Yesus telah naik ke surga. Terima kasih menyediakan Tuhan. tempat bagi kami. Kami bersyukur. Dan datang kembali menjemput kami umat Kami gereja-Mu. bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kami bersuka Tuhan. cita. Kami bersyukur. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi ini. Biar apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami mengucap syukur buat segala anugerah kasih-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati kami tenang. Firman-Mu yang membuat hati kami tenang. Rancangan-Mu membuat hati kami tenang Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi apapun juga. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kalau Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada Tuhan. Karena Engkau ada Allah dan Bapa kami. Yang mengasihi kami, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan hari ini sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Sertai perjalanan kami ke rumah masing-masing, ke tempat di mana kami berada. Perlindungan kasih anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati semua umat Tuhan. Berkati keluarga umat Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Berkati masa depan mereka. Sekolah mereka, kuliah mereka. Pasangan hidup mereka. Berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, toko mereka. Berkati mereka sebagai karyawan. Ya Tuhan, berkati mereka sebagai pegawai negeri. Berkati mereka, ya Tuhan, sehingga mereka terus mengalami Tuhan. Penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan yang ajaib. Memelihara, melindung, menjaga mereka. Tuhan berkati Tuhan pasangan-pasangan yang sudah menikah. Diberkati ya Tuhan yang rindu punya anak. Diberkati Tuhan supaya hamil dan tahun depan bisa punya anak. Berkati pasangan yang sedang hamil, Stefani Martasius, diberkati kandungannya sehat, bayinya sehat, Stefani juga sehat, lahir tepat pada waktunya selamat, dokter perawat yang menangani, segala dana yang diperlukan Tuhan Jehovah Jireh menyediakannya dengan berkat berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi umat Tuhan yang sakit, mereka mengalami kesembuhan mujizat dari Tuhan. Bagi Pak Akeng, Pengli, Mama Pengli, Joko, Chunmeng, Tuhan, Mama Yesika juga Tuhan. Hamba-Mu berdoa kesembuhan buat Johan, kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kim Hin, ya Ibu Suryati juga kesembuhan bagi mereka. Mujizat terjadi bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buat mereka yang mencari pekerjaan, buka jalan supaya mereka dapat pekerjaan. Berikan ide baru, berikan inovasi baru. Berkati semua umat Tuhan mengalami betul-betul penyertaan dan berkat Allah yang berlimpah-limpah. Dan kami berdoa buat Indonesia, berdoa buat Presiden Joko Widodo bersama keluarga, wakil presiden, menteri kabinet, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT-nya. Kami berdoa TNI Polri, kami berdoa tuh anggota Dewan, DPR RI, provinsi dan kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, elit politik. Kami berdoa buat gugus tugas Tuhan, ya penanganan pemulihan ekonomi juga Tuhan, Bapak Erick Thohir yang memimpin, supaya membawa Indonesia, ya Tuhan, semakin menggenapi rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pasien kena COVID-19 akan pulih dan sehat, ataupun pasien-pasien yang lain. Tuhan berkati para tenaga medis, dokter dan perawat, rumah sakit, berkati mereka Tuhan. Terima kasih sehingga mereka diberi kekuatan, keluarga mereka kesehatan. Sehingga mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar dalam perlindungan kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulang dan bawa seluruh berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal yang Bapa berikan bagimu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun, mengajar, membawa engkau terus berhasil dan menang dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus yang siap menyambut kedatangan Tuhan menjadi mempelainya Allah. Hosana, Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati, selamat pagi.